Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan salah satu tool dasar, yaitu tools drawing ya. Saya buka dulu, pilih menu view, toolbar, kemudian saya aktifkan drawing. Oke, ini dia tools drawing ya. Ada line, kemudian ada freehand, ada rectangle, rotate rectangle, circle, dan polygon. Jadi untuk hari ini saya bagi menjadi beberapa sesi ya. Sesi pertama itu line hingga circle, nanti di video selanjutnya saya akan bahas polygon hingga pie. Oke, pertama terkait dengan line, mungkin di video sebelumnya saya juga sudah sedikit ya menggunakan fungsi line. Line sendiri digunakan untuk membuat edge atau membuat line ya, membuat garis seperti itu. Penggunaannya kalian cukup klik atau aktifkan tools yang kita gunakan. Klik pertama sebagai titik awal, kemudian arahkan. Kalian bisa memperhatikan garis tadi ya, sesuai dengan sumbu merah, hijau atau biru, sumbu X, sumbu Y atau sumbu Z gitu ya. Oke, klik sekali, kemudian untuk titik yang lainnya klik. Jadi tinggal menggunakan fungsi klik untuk membuat garis. Oke, selain menggunakan klik, kemarin sempat saya sebutkan juga, kamu bisa juga menggunakan klik drag, klik tahan kemudian arahkan seperti itu ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Oke, line. Selanjutnya ada freehand. Di sebelahnya ya ada freehand. Freehand sendiri tidak bisa menggunakan fungsi klik, melainkan kita menggunakan fungsi klik drag ya, klik tahan kemudian drag seperti ini. Jadi freehand sendiri dipakai untuk membuat garis bebas gitu ya, garis bebas ya, membuat garis bebas seperti itu ya. Jika kita menjumpakan antara titik awal dengan titik akhir, maka dia akan membentuk sebuah objek abstrak seperti ini ya. Ada freehand. Kemudian di sebelahnya ada rectangle. Rectangle sendiri digunakan untuk membuat kotak gitu ya, face ya, face kotak atau bidang kotak. Cara penggunanya bisa menggunakan klik drag seperti itu, klik drag ya, klik drag. Kemudian di sebelahnya ada rotate rectangle ya, rotate rectangle, dimana ini termasuk tools baru ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang menggunakan versi awal seperti versi 8 dan di atasnya ya, mungkin tidak mendapatkan rotate rectangle ya. Di versi terbaru itu ada rotate rectangle. Jadi keunikannya adalah kita bisa membuat sebuah objek kotak gitu ya, buat objek kotak dengan panduan rotasi, Untuk saya ambil pertama ya, perhatikan di situ ada gambar navigasi ya, navigasi lingkaran berwarna biru. Jadi navigasi itu navigasi rotasi ya, navigasi rotasi. Saya ambil yang menghadap ke warna biru, kemudian saya tarik ke atas. Lihat, ketika saya tarik ke atas, maka bidangnya itu akan terbentuk berwarna hijau. Saya klik di atas nih, kemudian saya arahkan. Lihat bentuk rectangle. Kita bisa menyesuaikan arah dari rectangle yang mau kita buat, apakah sejajar dengan sumbu X ya, sumbu merah ya. Karena patokannya sumbu Y ya, sumbu biru, maka kita hanya bisa mengarahkan kepada sumbu X atau sumbu Z, sumbu merah atau sumbu hijau ini kan ya. Jadi mempermudah kita ketika kita mau buat sebuah sumbu yang arahnya diagonal seperti ini ya, dengan sudut berapa, misalnya 44 ya, dengan sudut 44 atau 45 seperti ini. Saya klik, akan terbentuk objek rectangle yang posisinya berdiri dengan sejajar dengan sumbu Y dan posisinya itu 45 derajat di antara sumbu merah dan sumbu hijau atau sumbu X dan sumbu Y.
seperti itu. Oke, selanjutnya ada circle ya. Saya ambil circle. Kalau rectangle kita pakai untuk kotak, maka circle digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Klik drag, sama ya, klik drag. Kemudian kita bisa arahkan ke sumbu yang bersesuaian. Gitu. Sumbu yang bersesuaian. Tentu sumbu red. Jadi kalau seandainya kita mau buat lingkaran yang bentuknya berdiri, pastikan kalian memposisikan ya sudut pandang tadi, sudut pandang. Jika lingkaran navigasinya berwarna hijau, berarti saat ini lingkaran yang kita buat itu menghadap ke sumbu Z atau sumbu hijau. Klik drag, klik boleh, klik drag juga boleh ya, seperti itu ya. Kita sudah buat beberapa objek ya dari tools dasar, gampang sekali. Namun perlu diperhatikan, ini saya hapus ya, mohon maaf, saya delete. Perlu diperhatikan dari beberapa tools dasar ini ya, kita bisa memanfaatkan ukuran. Jadi selain kita menggunakan klik gitu ya, atau klik drag seperti itu ya, kita bisa memanfaatkan ukuran. Sebagai contoh, kita membuat garis dengan ukuran yang sesuai, berapa senti atau berapa inci gitu ya, berapa meter seperti itu. Nah, untuk membuatnya kita harus memperhatikan di bagian bawah. Mungkin tulisannya beberapa measurement ya, ada measurement, ada length gitu, dan dimension dan sebagainya. Jadi untuk terkait dengan measurement tadi, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan ukuran. Sebelumnya ya, ini mungkin ketika saya tarik, perhatikan di bagian length, itu masih menggunakan satuan inci gitu ya. Saya akan ganti dulu. Jadi saya akan ganti ke ukuran senti ya. Teman-teman bisa merubahnya, pilih menu Windows, kemudian pilih model info di bagian unit ya. Ini dari bagian unit ya. Di sini satuan yang digunakan adalah inci. Jadi kita mau merubahnya ke dalam senti ya. Perhatikan kalau dia tidak aktif, pastikan dulu bahwasanya format yang digunakan itu bukan arsitektural. Jadi kalau arsitektural itu sudah terkunci dia dalam satuan inci, melainkan kita rubah ke dalam bentuk desimal ya, ke dalam desimal. Saya pilih ke yang sentimeter. Presisinya berapa angka di belakang koma ya, saya hanya menggunakan satu angka aja, jadi satu digit di belakang koma yang saya tentukan. Jadi enable linknya, snappingnya itu sampai 0,1 aja, jadi titik fokusnya hanya 0,1 cm. Display unit format ya, bolehlah kita tampilkan ya, bahwasanya satuan yang dipakai itu adalah sentimeter. Kalau kita matikan, ukurannya itu akan menghilang. Saya tampilkan aja. Oke, saya ulangi. Jadi untuk garis, misal klik arahkan ya. Jadi untuk memanfaatkan ukuran tadi, kamu klik di satu titik, kemudian arahkan. Saat kamu mengarahkan objeknya, kamu bisa tentukan ukurannya. Lihat, kalau seandainya garis, dia berarti menggunakan ukuran panjangnya. Kamu bisa tentukan. Contoh, saya menggunakan ukuran 150 cm. Tidak perlu mengetikkan sentimeternya, tidak, karena satuannya itu sudah diformat ke dalam bentuk senti. Kamu cukup tentukan angkanya saja. Dan perlu diperhatikan, tergantung dengan setting bahasanya. Kalau seandainya menggunakan setting bahasa Indonesia, maka dia menggunakan koma. Jika kalian mau menggunakan ukuran koma ya, sampai koma, misalnya 150,5 cm ya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan setting komputer bahasa Inggris, maka tanda koma itu berubah menjadi titik. Jadi kalau kamu mau buat 150,5 cm, maka diketik dengan 150.5 ya, titik 5. Itu kalau seandainya settingnya bahasa Inggris. Karena kebetulan punya saya setting bahasa Indonesia, maka saya menggunakan koma ya. Oke, saya ulangi, 150 ya, 150 cm. Kalau sudah diketik 150, tekan tombol enter di keyboard. Oke, tuh, maka garis pertama ya terbuat ya, atau garis pertama yang terbentuk itu dengan ukuran 150.
saya arahkan ke simbol green 150 juga, enter. Saya arahkan lagi ke sumbu X ya, saya arahkan kembali ke sumbu X, kemudian saya ketik 150, enter, dan saya kembalikan ke titik awal, ke endpoint ya. Lihat kalau saya arahkan kembali di bagian lainnya ya, 150. Boleh diklik, boleh juga diketik 150, enter. Oke, maka terbentuk rectangle dengan ukuran presisi 150 kali 150. Itu untuk line. Bagaimana dengan freehand? Freehand tadi saya katakan bahwasanya freehand ini sifatnya klik drag ya. Jadi kalau untuk ukuran klik drag itu tidak bisa digunakan ya, dia hanya berlaku untuk yang klik-klik ya. Hanya berlaku untuk yang klik-klik. Lalu bagaimana dengan rectangle? Ya, rectangle bisa kita manfaatkan juga penggunaan ukuran. Jadi rectangle itu tidak hanya klik drag ya, tapi juga bisa klik-klik secara diagonal. Kita akan membentuk objek diagonalnya. Oke. Untuk rectangle sendiri, kalau kalian perhatikan ya, measurement yang aktif berubah menjadi dimension. Kalau line tadi line, maka rectangle itu dimension gitu ya, dimensi yang artinya kita harus menentukan nilai dari panjang dan lebar objek rectangle. Kamu klik sekali sebagai titik awal, kemudian arahkan. Jadi kamu mau mengarahkan kotak kamu atau rectangle kamu itu ke arah mana, ke bawah atau ke atas, seperti itu ya. Seperti itu. Kamu arahkan, klik, arahkan. Klik lepas, kemudian arahkan. Lihat di bagian dimensionnya. Di bagian dimension, di situ terdiri dari dua bagian ya. Dua bagian itu adalah ukuran untuk panjang dan lebar. Jadi kalau kamu mau buat rectangle, kamu harus tentukan dulu panjang kali lebarnya. Lihat, tadi seperti yang saya katakan, untuk pembatasnya, karena saya menggunakan setting bahasa Indonesia, tanda koma menggunakan koma, kemudian pemisahnya itu menggunakan titik koma. Kalau dalam setting bahasa Inggris, pemisahnya bukan titik koma, melainkan koma. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesia, pemisahnya menggunakan tanda titik koma, sedangkan kalau bahasa Inggris itu menggunakan pemisah tanda koma. Oke. Saya klik, kemudian saya arahkan, saya ketikkan misalnya saya menggunakan ukuran panjang 150 kali gitu ya, panjang kali lebar 150 kali 50 cm, kemudian saya enter. Lihat, maka akan terbentuk objek dengan lebar 150 dan panjang 150 dan lebarnya 50 cm tadi ya. Oke, selanjutnya rotate rectangle. Rotate rectangle, kamu klik sekali, kemudian arahkan. Saya ambil ke sumbu warna biru. Lihat, 169, misal saya buat 169, enter. Maka terbentuk garis pertama 169 ya. Kemudian kamu arahkan untuk bentuk rectangle-nya, panjang rectangle-nya ya, 50 misalnya saya buat, enter. Tuh, maka akan terbentuk rectangle 50. Oke, untuk rotate rectangle ya, untuk rotate rectangle saya arahkan dulu seperti ini. Saya ulangi untuk rotate rectangle. Saya ulangi untuk rotate rectangle. Klik sekali, kemudian arahkan. Saya mengarahkan ke sumbu Y setinggi 200, enter. Kemudian kita tentukan arah kotak ya. Arah kotaknya menghadap kemana? Saya arahkan aja ke sumbu X. Sumbu X. Kita tentukan lebarnya berapa? Misal 150. Oke, jadi sudah terbentuk ya sebuah kotak dengan ukuran 100 kali 150. Jadi kalau seandainya kita menggunakan ketentuan angka ya, ketentuan angka, maka pastikan bahwasanya
kita memperhatikan navigasinya, baik itu arah dari sumbu atau menghadap kemana, ya, menghadap kemana objek yang mau kita buat. Terakhir ada circle untuk pertemuan kali ini. Untuk circle sendiri, saya klik sebagai titik pusat, kemudian kamu arahkan, ya, kamu arahkan, terserah mau kemana, mengikuti sumbu atau bebas boleh, tapi kamu arahkan terlebih dahulu. Yang harus diperhatikan ketika membuat lingkaran, jadi yang terdeteksi itu adalah jari-jarinya, alias setengah lingkaran. Jadi mohon diperhatikan, kalau kamu mau buat lingkaran yang diameternya 100, maka yang kamu ketikkan adalah 50, karena yang terdeteksi itu adalah jari-jarinya, bukan diameternya. 50, kemudian enter, ya. Jadi ini adalah lingkaran dengan diameter 100 cm. Jadi yang kita ketikkan itu hanya jari-jarinya. Oke, sampai di sini saja pembahasan tools drawing hari ini. Pastikan kalian subscribe channel ini, dan kita akan lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas penggunaan drawing atau tool drawing selanjutnya. Saya akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.